Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dewi Suryani, kelas 12 MIPA 5, presensi 12. Saya akan melakukan praktikum pengaruh volume air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Tujuan praktikum kali ini yaitu agar peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh volume air terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau dengan tepat setelah melakukan percobaan dan diskusi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik, baskom atau mangkok, penggaris, alat tulis, air, biji kacang hijau, dan juga kapas. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Lalu, rendam biji kacang hijau ke dalam air selama 24 jam. Ketiga, tiriskan 15 biji kacang hijau yang sudah direndam tadi. Keempat, buat 3 media dengan memasukkan kapas secukupnya ke dalam gelas plastik. Kemudian, beri label gelas plastik tersebut menggunakan huruf A, B, dan C. Kacang hijau yang sudah ditiriskan ke dalam media yang sudah dibuat. Pada hari pertama, semua ukuran biji kacang hijau membesar, tetapi belum muncul kecambah. Pada gelas A, baru 2 dari 5 biji yang sudah mulai tumbuh akar. Pada gelas B, kelima biji sudah mulai tumbuh akar. Dan pada gelas C, belum tumbuh apa-apa. Pada gelas A, kelima biji sudah mulai tumbuh akar dan kulit kacang mulai mengelupas. Pada gelas B, 2 dari kelima biji kacang sudah mulai tumbuh batangnya. Dan pada gelas C, biji mulai mengering. Pada gelas A, 2 dari 5 biji mulai terlihat tumbuh kecambah. Pada gelas B, 2 dari kelima biji kacang hijau sudah mulai tumbuh batang dan daun dengan akar yang makin memanjang. Dan pada gelas C, biji semakin mengering.
1 dari 5 biji mulai tumbuh batang dan daun dengan keadaan batang berwarna putih, tegak lurus, dan kokoh. Pada gelas A, 2 dari 5 biji sudah tumbuh batang dan daun yang berwarna hijau tua dan sisanya baru mulai tumbuh batang. Pada gelas B, batang tumbuh semakin panjang dan juga daun mulai membuka turun melebar. Pada gelas C, tanaman kacang hijau sudah kering dan mati. Pada gelas A, semua biji kacang hijau sudah tumbuh sempurna dengan batang berwarna putih dan daun berwarna hijau tua. Pada gelas B, semua tanaman sudah tumbuh sempurna dengan batang yang makin memanjang. Pada gelas C, tanaman sudah mati. 1. Bagaimana perubahan panjang batang, jumlah daun, dan panjang akar pada gelas A? Jawabannya, perubahan panjang batang, jumlah daun, dan panjang akar pada gelas A sedikit lebih lambat dari gelas B. Panjang batang yang awalnya hanya 1 cm, pada hari ke-7 menjadi 6-9 cm dengan pertambahan panjang kurang lebih 2 cm per hari. Jumlah daun yang awalnya tidak ada, pada hari ke-7 menjadi 2 buah, dan panjang akar mengalami pertambahan kurang lebih 1 cm per hari, yang awalnya 0,5-1 cm menjadi 2,7-4 cm. 2. Bagaimana perubahan panjang batang, jumlah daun, dan panjang akar pada gelas B? Panjang batang mengalami pertambahan panjang kurang lebih 3,5 cm per hari. Yang awalnya 0 cm pada hari ke-7 menjadi 10-12 cm. Jumlah daun yang awalnya tidak ada menjadi 2 buah pada hari ke-7. Dan panjang akar mengalami pertambahan kurang lebih 1,7 cm per hari, yang awalnya 0,5 cm pada hari ke-7 menjadi 5-7 cm. Perubahan panjang batang, jumlah daun, dan panjang akar pada gelas C? Jawabannya, tidak ada perubahan apapun karena pada gelas C tidak disiram air sehingga tanaman mati. Bagaimana perkembangan tanaman kacang hijau pada gelas A, B, dan C? Jawabannya, hari pertama pada gelas A, ukuran biji kacang hijau membesar, tapi belum muncul kecambah. Hari kedua, baru 2 dari 5 biji yang sudah mulai tumbuh akar. Hari ketiga, kelima biji sudah tumbuh akar dan kulit kacang mulai mengelupas. Hari keempat, 2 dari 5 biji mulai terlihat tumbuh kecambah. Hari kelima, 1 dari 5 biji mulai tumbuh batang dan daun, dengan keadaan batang berwarna putih, tegak lurus, dan kokoh. Hari keenam, 2 dari 5 biji sudah mulai tumbuh batang dan daun yang berwarna hijau tua. Sisanya baru mulai tumbuh batang. Hari ke-7, semua biji kacang hijau sudah tumbuh sempurna dengan batang berwarna putih dan daun berwarna hijau tua. Hari pertama pada gelas B, ukuran biji kacang membesar, tetapi belum muncul kecambah. Hari kedua, kelima biji kacang sudah mulai tumbuh akar. Hari ketiga, 2 dari kelima biji kacang sudah mulai tumbuh batangnya. Hari keempat, 2 dari kelima biji kacang sudah mulai tumbuh batang dan daun dengan akar yang makin memanjang dan sisanya baru mulai tumbuh batang. Hari kelima, semua biji sudah mulai tumbuh batang dan daun. Hari keenam, batang makin memanjang, akar makin kuat, serta daun mulai melebar atau membuka dengan warna hijau tua. Hari ketujuh, semua tanaman sudah tumbuh dengan subur, batang berwarna putih dan kokoh, daun berwarna hijau tua, dan akar yang panjang juga kuat. Tanaman C tidak mengalami perkembangan apapun. Pada hari pertama dan kedua, biji masih segar, tetapi pada hari-hari berikutnya, biji mulai kering dan akhirnya mati. Kesimpulan dari kegiatan kali ini yaitu, air berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Perbedaan pemberian volume air akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan biji kacang hijau. Pada gelas yang disiram dengan 10 ml air, didapatkan hasil ukuran batang tertinggi yaitu 9 cm. Sedangkan pada gelas yang disiram dengan 20 ml air, didapatkan hasil ukuran batang tertinggi yaitu 12 cm. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan volume air 20 ml, tumbuhan kacang hijau dapat tumbuh dan berkecambah dengan baik. Hal tersebut juga membuktikan perkecambahan akan tumbuh dengan baik dengan maksimal pada kadar air yang optimal, yaitu tidak berlebihan maupun kekurangan. Sekian praktikum kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.